Nah, kalau saya di Bondosan atau di Beko, saya nggak tahu terjadi kejadian pada saat itu. Pada sore hari kami datang bersama suami saya pada saat itu. Bahwa tanah kami sudah disorong oleh pihak PT. Kami datang ke TKP, saya marah-marah kepada pihak PT. Ada pihak PT ini, dia selalu bertanya, mana surat klien? Sampai saya marah. Kenapa kau selalu ditanya surat mana mana? Oh, nanya ke surat kami, saya bilang. Halo, kembali lagi bersama kami Bakumsu, khususnya dalam acara podcast Suara Rakyat dengan tema Mafia Tanah, Perusak Sejarah Kepemilikan Tanah Masyarakat. Nah, berkaitan dengan tema ini, pasti sangat familiar dengan kondisi yang terjadi di negara kita, di mana konflik agraria menjadi satu permasalahan yang cukup banyak, khususnya di Sumatera Utara sendiri, bahkan 3 besar untuk konflik agraria di Indonesia. Nah, berkaitan dengan tema ini khususnya kami akan mengangkat salah satu kasus struktural yang terjadi di Desa Rambung Baru dan Desa Bingkawan, Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara. Nah, masyarakat di dua desa ini terafiliasi dalam satu kelompok tani, yaitu namanya kelompok Tani Lepar Laut Tengah. Nah, mereka saat ini berkonflik dengan pihak perusahaan yang belakangan diketahui namanya PT Nirpana Memorial Nusantara. Nah, PT Nirpana Memorial Nusantara ini, mereka membangun semacam taman dan pemakaman yang diketahui mewah, bahkan berharga fantastis, bernama Nirpana Memorial Park. Nah, perusahaan ini akan membangun lebih kurang sekitar 125 hektar yang saat ini sudah berjalan sekitar 75 hektar. Tapi di balik pembangunan ini diduga ada saling klaim atau sengketa atau konflik tumpang tindih terhadap masyarakat kelompok Tani Lepar yang di dua desa tadi. Nah, untuk membahas terkait permasalahan ini lebih lanjut, kami sudah menghadirkan ada 2 narasumber di sini. Yang pertama ada Ibu Data dari anggota kelompok Tani Lepar Tengah, ya Bu? Iya. Nah, ini salah satu beliau perwakilan. Juga yang kedua ada Bapak Bengkel Sinahaji, ya Pak, alias Bapak Blangkon, jerkamnya. Nah, beliau ini juga sebenarnya kelompok Tani Lepar Tengah. Namun nanti dari kedua pemaparan mereka, kita akan memberikan porsi penjelasan atau pertanyaan bagaimana permasalahan itu tadi, ya kan, bisa juga berkaitan dengan sejarah masyarakat itu sendiri. Kenapa sih yang menimbulkan pertanyaan, kenapa masyarakat segitu detailnya untuk mempertahankan lahan itu? Pasti ada hubungannya dengan historis, ada hubungannya dengan sejarah masyarakat. Nah, tapi untuk itu mungkin pertama aku coba bertanya dulu ke Ibu Daten. Bu, bagaimana sebenarnya awalnya orang ibu lah atau masyarakat itu mengetahui ada ada suatu aktivitas perusahaan di lahan-lahan masyarakat? Bisa coba ceritakan dulu. Terima kasih pada kesempatan ini. Awalnya saya mengetahui ada aktivitas pihak PT Nirpana di Desa Rambung Baru. Saya beserta suami saya, almarhum Sahid Ginting. Pada saat itu kami mau menuju ke lahan pertanian kami. Pada saat itu saya bertemu dengan almarhum Bapak Kepala Desa Cikepun Tarigan. Pada saat itu dia bertanya, kalian mau kemana? Saya mau ke ladang. Dari mana jalan kalian? Kami dari sini jalan kami. Nggak ada jalan kalian di sini, katanya. Padahal dulu
pemilik tanah yang saya tahu dulu bahwa namanya Matius Tarigan datang ke rumah untuk memindahkan jalan ladang kami agak ke pinggir. Nah, saya berkata sama kepala desa almarhum Cikepen Tarigan, kalau memang tidak ada lagi jalan kami, saya akan berjuang bahwa akan saya bertanya kepada Matius Tarigan pada saat itu. Nah, kemudian pada saat itu tidak lama kemudian bahwa pihak PT Nirvana ini ada beberapa lahan warga yang di bulldozer atau di beko. Pada saat itu terjadilah keributan dan salah satu di antaranya dia mengamuk-ngamuk ke kantor desa Rambung Baru. Kebetulan pada saat itu kami berada di desa Rambung Baru pulang dari ladang. Kemudian pada saat itu kami datanglah ke kantor desa Rambung Baru. Begitu yang sudah ramai masyarakat karena pemilik lahan pada saat itu begitu sudah mengamuk-ngamuk ke kantor desa menjumpai kepala desa Cikepen Tarigan. Kemudian ada beberapa warga berdatangan ke kantor desa sehingga kantor desa itu pun begitu sudah penuh. Nah, kemudian saya ada bisikan dari teman. Dia membisikkan, ini namanya katal, Rusada Ginting. Semenjak itu saya tahu bahwa kata Rusada Ginting inilah dipanggil ke kantor desa ini untuk bertanggung jawab kejadian-kejadian lahan salah satu warga desa Rambung Baru pada saat itu. Nah, kemudian seterusnya saya juga termasuk salah satu korban perusakan lahan saya, perusakan tanaman saya di desa Rambung Baru yang terletak di Dusun 1, desa Rambung Baru, kecamatan Sibolangit. Lebih kurang 400 meter yang dirusak atau dibeko oleh pihak PT Nirvana pada saat itu. Kemudian tanaman saya begitu beberapa banyak yang sudah ditumbangkan sampai sudah pokoknya sudah berkeping-keping lah, sudah renyek semua. Ada beberapa macam-macam tanaman, ada yang ditumbangkan manggis, ada duku, ada langsat, ada rambe, ada alpukat, ada sirsa, ada pinang. Itulah macam-macam yang telah ditumbangkan oleh pihak PT Nirvana yang begitu saya kaget dan sangat terkejut pada saat itu. Kenapa lahan saya di bulldozer atau di beko? Saya nggak tahu terjadi kejadian pada saat itu. Pada sore hari kami datang bersama suami saya pada saat itu bahwa tanah kami sudah disorong oleh pihak PT. Kami datang ke TKP, saya marah-marah kepada pihak PT. Ada pihak PT ini, dia selalu bertanya, mana surat klien? Sampai saya marah. Kenapa kau selalu bertanya suratmu mana? Mana kau nanya ke surat kami, saya bilang. Jadi kami ke TKP pada saat itu, saya bertanya kepada pihak PT ini namanya Olga Saputra. Tinggal jalan nampaknya di situ pada saat itu. Mana saja tanamanku yang sudah kau tumbangkan, siapa yang menyuruh supermu ini? Saya bilang sama si Olga ini. Saya yang penyuruh. Kenapa kau suruh? Saya bilang sama dia. Karena tadi ini katanya sudah bebas. Kenapa kau bilang sudah bebas? Saya belum pernah sama sekali, tidak pernah saya sama sekali menjual tanah saya, dan bahkan saya tidak menjual tanah saya sama sekali. Karena ini adalah memang untuk keluarga, untuk artinya untuk hiburan-hiburan bagi keluarga, anak, menanti, cucu semua. Kami tanamlah duku ini, mulai dari biji kami tanam, ada sekitar lebih kurang 25 meter
saya bibitkan anak saya yang pertama pada saat itu. Masih tamat SMA, saya bawa ke ladang karena dia udah nggak mau kuliah. Saya tarik dia ke ladang, ayo kau ke ladang, kita kalau nggak mau ke sekolah. Kenapa dia nggak mau sekolah? Karena dia udah rendah nilainya kuliah di Bungsu pada saat itu, karena dia pelanggar polisi berapa kali tidak dapat. Jadi saya bawa anak saya ini untuk merintis menanam tanaman saya ini, duku ini dibibitkan. Sudah besar bibitnya kami tanam satu-satu, itu mau anak saya sekarang umurnya udah 4 bulan. Anak saya ini cucu pun sudah besar-besar. Begitu tengkanya dia menumpang ke tanaman kami tanpa ada salah kami. Apa salah kami? Saya tidak ada mengganggu pihak PT ini. Kenapa tanaman kami dituangkan sampai sekarang tidak ada titik temunya. Bahkan pada saat itu saya melapor kepada desa Sadaka atau guru-guru singa. Saya melaporkan kejadian ini, bahwa pada saat itu kami dipanggil oleh kepala desa Efron Tarigan, penjaga sementara pada saat itu. Kemudian dipanggillah kami untuk mediasi ke kantor camat yang dihadiri oleh pihak PT Nirpana juga, dan dihadiri oleh Muspika, camat, dan beberapa pihak lagi, yaitu dari Polsek Pancur Batu juga hadir pada saat itu. Kanin bahwa kami pada saat itu disuruh menunjukkan surat tanah. Kami disuruh berdiri dan menunjukkan seperti ini. Yang salah satu dari pihak PT ini namanya Kata Sada Ginting, Olga Saputra, dan satu lagi saya lupa namanya. Kami disuruh menunjukkan ada surat. Kalian mana surat kalian dari pihak PT? Kemudian ditunjukkan. Kenapa kau semua menandatangani ini? Katanya sama si Qatar, Utara, Selatan, Barat, Timur. Ini surat ibu ini yang sah. Ini yang sah. Berarti tanah ibu ini sudah tanahmu. Berarti ini dokumen kalian ini sehari ini tidak bisa kita teruskan. Kemudian pada saat itu berjanjilah si Qatar Sada Ginting ini dengan Kanit Polsek Pancur Batu, namanya saya lupa. Kemudian bahwa untuk minggu depannya kita mediasi di kantor desa dengan membawa dokumen masing-masing, surat yang asli. Kemudian pada saat itu kami hadir, datang juga Muspika, Camat juga. Kemudian Wakapolsek Pancur Batu juga pada saat itu datang, dan pihak-pihak lain ada beberapa saya lupa. Kemudian pada saat itu pihak PT ini sama sekali tidak hadir sama sekali dari pihak PT ini. Kemudian saya sebagai korban pada saat itu dari saya bingung, nggak tahu lagi arahnya kemana. Saya sama suami saya pada saat itu berjuang sekuat tenaga kami, karena kami ingin tahulah orang nggak siapa-siapa, nggak ada kepikiran siapa-siapa. Kami orang yang hidup sederhana, nggak ada siapapun yang kami kenal. Kami akan berjuang lagi untuk mentantangi nyata itu pada saat itu. Kemudian kami ditolong mengizinkan masuk. Kami tidak berjuang, kami tidak mau berjuang, kami tidak mau berjuang, tetapi tangan kami diganggu. Kemudian ada sangat sampai wartawan saya pun tidak tahu. Dia mencampuri urusan saya pada saat itu. Kan tadi usaha katanya mau katanya. Tapi siapa kau? Kau tidak saya kenal kamu. Karena pengurus perusahaan saya bilang. Ayah kenapa lu nggak pergi kau? Saya bilang rupanya wartawan. Kenapa dia mencampuri urusan saya pada saat itu? Jadi terjadilah sedikit keributan orang di situ karena kami tidak diizinkan masuk sama bapak, dan juga ada saya bawa satu abang sepupu saya, saudara lah gitu. Jadi akhirnya kami dipanggil kembali
panggil kembali, coba ku buat surat pernyataan kalian, baru bisa lihat bahwa tanya saya tidak bilang bagaimana suami saya pada saat itu terpencang sekali pada saat itu. Ini langsung surat permohonan ke kami, kami pada saat itu begitu kami masih, kemudian kami dipanggil ke lantai 2 apa saja, pengen buka dia katanya. Kami jawab, kami tidak mau menggugat, kami tidak peduli. Kami tidak mau menggugat, karena kami langsung mengkasih surat ucapan saya pada saat itu. Nah, kemudian semenjak itu pun tidak ada lagi penyelesaian masalah ini. Lalu kami berjuang lagi, kami sampai suami pergi lagi kami ke Polsek Tanjung Batu. Di situ pun kami diperintahkan dengan itu. Kami dilaporkan kejadian. Kemudian akhirnya dia mau menerima diketik itu TKP di situ. Diketik. Nggak lama kemudian mau ke TKP pada saat itu. Mau ke TKP. Kemudian dipanggil lagi kami balik ke ruang kadet. Pada saat itu ngapain lagi, kan ini kan udah mau berangkat ke TKP. Enggak, suruh ke Polsek pun kembali dulu masuk ke dalam ruangan. Kenapa kembali lagi ke dalam ruangan? Bu, ini nggak bisa jadi dilanjutkan LP-nya katanya. Kenapa tidak bisa, Pak? Karena lengkapnya tidak lengkap katanya. Jadi saya tidak mengerti karena saya dulu membuat surat tanah itu, saya hanya itulah cara saya. Karena kepala desa yang tahu bagaimana sebenarnya kalau membuat surat itu, karena saya bukan pakarnya. Nah, jadi akhirnya di Polsek Tanjung Batu tidak diterima laporan kami sampai dikoyak. Dan kami pergi jadinya, pulanglah sama suami, dan saya balik lagi ke kantornya itu. Saya tidak akan menyerah, itulah saya jawab, saya tidak akan menyerah. Sampai kapan pun saya tidak akan menyerah, saya tetap memperjuangkan hak saya. Itulah kejadian yang saya alami sebelum saya membuat pengaduan ke Polda Sumatera Utara. Oke. Baik, Bos. Nah, tapi sebenarnya di awal saat aktivitas tadi itu sudah Ibu sampaikan kan bagaimana proses tadi. Sebenarnya orang Ibu tahu nggak di awal itu bahwasannya yang masuk itu perusahaan apa sebenarnya? Waktu itu PT Nirvana udah ada dua sih. memang udah ada ya saat itu. Udah Kejadian itu udah ada. Dibuatnya itu apa namanya, kapal kembali. Berarti upaya-upaya yang Ibu lakukan kayak tadi ke BPN begitu kan, ke Polsek juga ya, Polsek Tanjung Batu. Berarti saat itu orang Ibu memang sudah tahu itu bahwasannya memang yang ingin diadopsikan adalah PT Nirvana sendiri. Sekali bukan misalnya dulu pada saat itu bukan PT Nirvana, pihak PT, pihak mengganggu kami dan tahu, karena yang kami tahu di situ adalah PT Nirvana. Karena apa namanya, Bodosa ataupun misalnya Beko itu mereka itu yang punya. Kami kan tidak tahu siapa. Nah, saat pembekuan itu lahan Ibu ada kena? Atau sebenarnya posisi lahan Ibu dengan pihak Nirvana itu bagaimana itu kondisinya? Bisa dijelaskan? Maksudnya posisi aktivitas PT Nirvana dengan lahan Ibu itu apakah berbarengan atau gimana? Kalau dulunya kami nggak berbatasan dengan pihak PT Nirvana ini. Yaitu dengan Ibu Saman Guru Ginting. Yang saya tahu karena saya mau juga melalui ladangnya itu naik ke atas. Nah, berarti akses Ibu masuk ke ladang melalui Nirvana. Kalau 10 tahun dulu melalui situ. Melalui Nirvana ini. Itulah yang dari pindahkan jalan ke pinggir. Nah, berarti dengan Ibu mau masuk ke ladang pun itu ada terhalang jadinya ya?
terhalang, sangat terhalang. Karena di jalan kami itu masih ada alat berat yang sampai pada saat ini. Sampai saat ini ya. Jadi pasca ada itulah ikut tadi melakukan upaya ke BPN gitu ya. Ke BPN dan juga ke Polsek. Nah, sebenarnya yang informasi itu kan sekitar 75 hektar. Ya kan. Nah, selain ibu sebenarnya ada berapa masyarakat lagi nih yang diduga menjadi korban atas pengklaim lahan dari pihak PT Nirpana sendiri? Terima kasih. Kalau saya tahu yang lahannya sudah disorong, yang sudah dibulldozer, ada sekitar lebih kurang 6 orang lah. 6 orang ya. Sekitar lebih kurang 6 orang. Pada saat itu ada salah satu lahan yang termasuk juga yang 63 AJB ini yang digugat ada 5 orang. Salah satu diantaranya Nongkon Guru Singa. Nongkon Guru Singa ini bahwa yang digugat tanah yang atas nama Nongkon Guru Singa tidak ada atas namanya. Yang atas namanya adalah atas nama almarhum Langkah Guru Singa, itulah ayah kami yang pewarisnya kami ada 6 orang. Nah, sebenarnya Nongkon Guru Singa ini dia adalah korban karena tanaman manggisnya sama durian itu ditumbangkan oleh pihak PT Nirpana ini. Nah, pada tahun 2020 bahwa sesudah disorong tanah si Nongkon Guru Singa ini ada lagi pihak warga yang termasuk juga itu digugat, tanahnya juga disorong, ada beberapa dan ada juga yang tidak digugat. Pada saat itu memang sudah begitu terjadilah keributan, terjadilah kekacauan, artinya sehingga pada saat itu terjadilah tahun 2018 ini demonstrasi dengan secara spontan pada saat itu. Nah, karena gugatan tadi kan Ibu ada menyinggung soal gugatan. Belum digugat. Oh, belum. Belum digugat itu. Kami sudah secara spontan. Kenapa secara spontan? Karena pada saat itu lagi merusak tanah masyarakat di dalam. Mereka itu nggak mengizinkan kami masuk ke dalam PT Nirpana. Karena kami sekarang sudah maraknya, karena kalau saya pun sudah buat seperti itu, karena warga yang lain lagi sudah disorong lagi, kami sebenarnya sudah marah. Marahnya itu kami mau begini, kami mau bilang ratakan saja semua, kami mau alih profesi lah gitu. Ratakan saja, kapan lagi kalian ratakan? Mau itulah kami. Rupanya kami dicegat tidak bisa diizinkan masuk. Akhirnya warga desa ini lewat berdatangan, ngapain kalian di situ? Datang lagi, ngapain kalian di situ? Berkumpul, akhirnya sampai malam hari sudah ramai. Sampai pagi diteruskan. Sehingga polisi dari Polsek Pancurpati sudah begitu ramai. Kalau silap saya, besoknya pun sudah dari Polda Mulkainya hari itu datang. Pokoknya adalah beberapa banyak itu polisi-polisi yang berdatangan pada saat itu. Pada saat itu, waktu demonstrasi itu, di situ pihak direktur PT Nirpana ada yang datang, yang namanya Beni Basri, Bapak Beni Basri. Begitu kejadian-kejadian, akhirnya bermusyawarah dengan masyarakat desa Ung Baru. Kami dulunya belum bergabung ini, belum membentuk kelompok tani Lebur Tengah ini. Nah, kemudian pada saat itu begitu sudah berkumpullah caleg yang lama pada saat itu kejadian namanya Apos Paru-Paru. Itu dulu calegnya. Sama Sibolangit. Iya, kemudian Eselon ini dia secan dan sekalian menjabat
kepala desa Rambung Baru pejabat sementara. Sektesnya pada saat itu sempat kata mengukur singa. Kemudian ada juga dari Damramen, ada juga dari polisi. Polsek Kapolsek Tanjung Batu pun pada saat itu juga hadir. Nah, untuk berkonsultasi dengan warga desa Rambung Baru pada saat itu, yaitu siapa-siapa yang sudah terzolimi pada saat itu. Dan mana jalan kami ke ladang. Dia berjanji buat proposal katanya sama tokoh masyarakat supaya nanti dibuat jalan ini. Tapi nyatanya sampai sekarang bahwa alat beratnya masih ada di situ. Nah, jadi itulah yang saya ceritakan. Begitu saya masyarakat yang salah satu masyarakat yang korban sejak tahun 2018, 31 Januari 2018 itu adalah kenangan yang saya sangat baik yang saya alami sampai sekarang selesai. Kami sudah melapor kepada pihak kepolisian di Polsek Tanjung Batu, juga ke pihak pemerintah daerah. Benar itu sudah dikasihkan lagi surat keberatan dan ada tanda terimanya karena saya mengantar kantor-kantor. Kemudian pada saat itu tahun 2000 selanjutnya tahun 2020 bahwa ada 5 orang yang tergugat, bahwa yang mengatakan yang tergugat ini sudah menjual lahannya. Kemudian itu tergugat tadi itu ada 3 AJB sudah diklaimnya tanahnya 75 hektar. Saya memang bukan yang digugat, tapi saya selalu menghadiri dan mengantar adik saya Sinumpang Guru Singa karena dia adalah salah satu yang tergugat. Padahal dia tidak tahu apa-apa, bersekolah pun tidak. Makanya saya antar dulu sama lalu suami saya untuk perjuangkan adik saya. Saya korban dari saya korban dan digugat lagi. Apa salahnya? Sakit sekali ini. Kami korban kemudian ini kami ini lagi bahwa dari kelompok tadi lebar tengah desa baru dan Bikawan kami berjuang terus untuk perjuangkan hak kami. Kami tidak akan mengenal lelah. Walaupun bagaimana sakitnya kami rasakan suka-duka aja. Supaya tidak ada duka aja cuma ada. Tapi kami tidak akan usul selangkah pun untuk memperjuangkan hak kami. Karena apalagi sosial tanah saya itu adalah saya beli dari tanah orang tua saya. Bahwa dulunya adalah tanah kakek dari ibu saya. Dia bernama Gua Giting. Yang mulai diusahakan tahun 1948. Ibu saya bersaudara hanya 2 orang. Itulah bagian warisan dari ibu saya. Kemudian saya beli dari orang tua saya pada tahun 2000. Tapi inilah yang saya alami. Kejadian sampai pada saat ini. Ya, berapa ada titik tepatnya. Jadi kami berjuang kelompok di lebar tengah. Dari desa Rambung Baru maupun desa Bikawan, kami tidak akan mengundur. Kami tetap berjuang untuk memperjuangkan hak kami.